bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus sebentar lagi ibu guru kami akan mengajarkan. Kiranya Tuhan Yesus apapun yang diajarkan oleh ibu guru kami Tuhan Yesus bisa kami pahami Tuhan Yesus apa yang telah diajarkan oleh ibu guru kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang telah hadir teman kita atau hadir semuanya? Hadir. Siapa yang nggak datang? Si hadir. Sirun bu. Sirut. Kemana dia? Siapa yang tahu? Nggak tahu. Nggak ada keterangan bu. Iya ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang aku suka menolong sesama. Apa? Aku suka menolong sesama. Sebelum ibu menjelaskan apa itu arti menolong sesama, ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Yang pertama, apa yang biasanya kamu lakukan jika melihat teman atau orang lain membutuhkan bantuan? Saya Bu, Apa David? menolongnya Bu. Menolongnya. Yang lain? Membantu apa yang dibutuhkan ya bu. Membantunya. Apa yang dibutuhkan kan? Iya bu. Iya Bu. Oke, yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika kamu berhasil menolong teman yang kesulitan? Senang bu. Senang kan, merasa bangga aku bisa membantu dia. Kayak gitu kan? Iya, Bu. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami apa itu arti menolong sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu memahami kisah Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai menolong yang terkandung dalam cerita. Yang keempat, siswa mampu memberikan contoh tindakan menolong yang dapat dilakukan di sekolah, rumah, atau lingkungan sekitar. Yang kelima, siswa mampu mempraktikkan satu tindakan menolong nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, arti menolong. Sebelum ibu jelaskan apa itu arti menolong, siapa bisa? Arti menolong. Membantu teman bu. Membantu teman teman. dalam Ada kesulitan lagi? bu. Membantu teman sedang Dalam dalam kesulitan. Ada lagi? Saya Bu, Apa nanti? membantu mama mencuci piring. Membantu mama mencuci piring. Ada lagi? Membantu orang membutuhkan bu. Membantu orang membutuhkan. Yang kalian bilang itu semua benar. Sekarang ibu akan menjelaskan lebih rincinya lagi. Menolong sesama adalah sikap dan tindakan seseorang untuk memberikan bantuan, dukungan, atau pertolongan kepada orang-orang lain yang membutuhkan, baik dalam bentuk fisik, emosional, maupun moral. Menolong sesama berarti peduli terhadap kesulitan dan kebutuhan orang lain dan berusaha meringankan beban mereka tanpa mengharapkan imbalan. Mengertinya kalian dengan bahasa ini? Mengerti bu. Ibu, bisa kan dipahami apa itu arti menolong sesama? Bisa, Bu. Kalau ibu tanya nanti udah bisa dijawab? Bisa, Bu. Oke, baik. Untuk lebih mendalami supaya kalian lebih tahu apa itu arti menolong, kita membaca apa dulu? Ayat Alkitab. Alkitab. Siapa mau Alkitab? Saya. Orang ini nggak bawa, Bu. David, kemana kita mau David? Tinggal Bu. Kok bisa tinggal padahal ini pembelajaran agama, guru pendidikan agama Kristen, harusnya Alkitab adalah alat utamamu. Kita buka di Iya, Bu, bisa Alkitab berbagi. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tugas berapa Bu? Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Udah, Bu. Siapa pernah mendengar cerita tentang apa? Orang Samaria yang baik hati. Pernah kalian mendengarkan ceritanya? Tapi di sini kita nggak akan membaca ayat Alkitab ini ya. Ibu akan menjelaskan dari ayat Alkitab ini biar kalian lebih paham nantinya. Di ayat Alkitab ini bercerita tentang seorang laki-laki yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah perjalanan, ia diserang oleh beberapa perampok. Mereka mengambil semua barangnya, memukulnya, lalu meninggalkannya hampir mati di pinggir jalan. Beberapa waktu kemudian datanglah seorang iman melewati jalan itu. Ia melihat orang yang terluka, tetapi ia tidak berhenti untuk menolong. Ia malah berjalan menjauh. Baru datanglah seorang Lewi. Ia juga melihat orang yang terluka itu, tetapi ia tidak menolong. Ia
datanglah orang Samaria, seorang Samaria. Pada masa itu kan dalam cerita ini orang Samaria dan orang Yahudi itu nggak saling suka, kayak nggak saling kenal gitu, nggak mau saling membantu. Tetapi ketika orang Samaria ini melihat orang yang terluka, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia menolongnya bukan karena dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi, kami nggak berteman, kami nggak bisa saling menolong. Tetapi ada belas kasihan di hatinya. Dia tergerak untuk membantu orang Yahudi tadi. Ia mendekati orang itu, membersihkan dan mengobati lukanya. Lalu ia menaikkannya ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan. Di sana ia membayar pemilik penginapan agar menjaga dan merawat orang yang terluka sampai sembuh. Di sini dibilang di cerita ini, dia membayar pemilik penginapan agar menjaga dan merawat orang yang terluka sampai sembuh. Kalau kita di sini kan, pasti kalau kalian contohnya ibu bilang, kalau ada kalian yang gak suka sama seseorang dan dia membutuhkan bantuan, kalian bantunya dia. Kadang-kadang Bu. Kadang-kadang pasti kan kalau kita tak tahu dia gak suka aku dengan dia, biarlah di situ. Butuh dia nanti pulpen satu gak aku kasih. Kalian tengok nanti dia kan, siapa ada pulpennya satu katanya. Contohnya si David ada 2 pulpennya. Karena gak suka David sama si yang satu tadi, gak dipinjamkannya. Biar kau di situ, gak aku kasih pulpenku, gak suka aku sama kamu gitu. Pasti kayak gitu kan. Tapi dari cerita ini apa? Orang Samaria dan orang Yahudi katanya orang yang tidak saling suka. Orang itu gak mau berteman. Tetapi di dalam cerita ini orang Samaria mau menolong Yahudi tadi. Padahal kan ada tadi yang lewat katanya. Ada seorang laki-laki yang berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Ada orang Lewi yang melihat orang itu terluka. Padahal kan orang laki-laki yang pertama tadi kan gak hanya bermusuhan sama orang Samaria. Orang Lewi tadi kan gak hanya bermusuhan sama orang Yahudi tadi. Tapi kenapa gak ditolong? Kenapa orang Samaria yang mau menolong Yahudi padahal orang itu tidak berteman? Karena tidak ada kasih sayang Bu. Iya. Ditolongnya tetap kan. Walaupun kami nggak berteman, walaupun kami musuhan, tetap ditolong dia. Karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dari cerita ibu ini, sebelum ibu mau bertanya dulu, udahnya kalian dengar, taunya kalian apa yang ibu ceritakan, mengertinya kalian? Nanti Bu. Kalau ibu bertanya bisanya kalian jawab nanti? Bisa Bu. Betul? Ibu mau menjawab, ibu mau memberi pertanyaan dulu kepada kalian ya. Kalau memang kalian betul-betul mendengarkan dan menyimak apa tadi yang ibu ceritakan dari cerita orang Samaria, pasti kalian tahu apa jawabannya ini. Yang pertama, siapa yang membutuhkan bantuan dalam cerita ini? Siapa yang membutuhkan bantuan dalam cerita ini tadi? Baru ibu jelaskan. Yang membutuhkan dalam cerita itu orang yang terluka, orang Yahudi yang dirampok tadi. Tadi udah bisa, udah Bu, udah mengerti, udah Bu, tanya enggak? Sim kau ya Lapin. Udah tahu kalian kan siapa yang membutuhkan bantuan dalam cerita ini? Sudah Bu. Oke, yang kedua, apa yang dilakukan orang Samaria untuk menolongnya? Apa yang dilakukan orang Samaria untuk menolongnya? Kalau nggak salah kan Bu, membantu ya Bu. Kalau nggak salah kan Bu, dari tadi kemana kau David? Kalau nggak salah kan Bu? Oke, lanjut David. Kalau dulu kan Bu, Iya. bentuknya kayak gimana ya? Kayak ditolong dia ke tempat penginapan gitu, kayak tempat penginapan perobatan gitu Bu. Baru orang itulah yang membayari sampai sembuh orang Yahudi itu Bu. Iya, pas David didekatinya si orang Yahudi tadi kan, didekati, dibersihkan lukanya, baru dibawa ke penginapan, dibayarnya sampai dia sembuh. Oke, bagus David. Yang ketiga, bagaimana perasaan orang yang ditolong? Senang Bu. Senang. So, pasti senang kan kalau ditolong. Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong teman atau orang lain? Simpelnya, apa yang bisa kau lakukan untuk menolong teman atau orang lain? Membantu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan teman kita. Contohnya kan Bu, kalau Sindra tidak ada pulpen, apa dia pulpen juga, aku tolong dia sama Iya, orang gitu kayak kan, Bu. gitulah. Iya, Bu. Tapi jangan karena kau
3 kelompok dan ada tugas diskusi. Tapi nanti cuma satu kelompok yang ibu panggil ke depan untuk mempresentasikan. Siapa yang paling cepat mengerjakan, dia langsung ke depan untuk presentasi. Oke? Ibu bagi ya kelompoknya. Kelompok pertama Mareta, Indra, David. Kelompok 2 Peggy, Rachel, Resmiana. Kelompok 3 Jelita dan Melissa. Ya, ibu bagi kertasnya. Oke, ini apa ya? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya ditulis baru dikerjakan. Satu kelompok nanti maju ke depan. Satu kelompok itu nanti menyimpulkan semuanya, harus mengerti. Seperti sama yang pertanyaan jawaban kalian lagi ini kan. Yang pertama, apa sikap orang sampai yang sampai hati? Yang kedua, contoh mendorong teman di sekolah atau di rumah. Apa saja yang bisa kalian lakukan? Udah? Kelompok siapa yang udah? Satu. Oke, berarti kelompok 1 yang maju. Karena orang itu yang paling cepat siap. Oke, buat. Baik. Soal nomor 1, apa sikap orang Samaria yang baik hati? Yaitu 1. Peduli, 2. Berbelas kasih, 3. Berani menolong, 4. Murah hati, dan 5. Mengorbankan waktu dan tenaga. Contoh menolong teman di sekolah atau di rumah, apa saja yang bisa kita lakukan? Contoh di sekolah, menghibur teman yang sedih, membantu teman yang kesulitan belajar. Ketiga, meminjamkan alat tulis. Contoh di rumah yaitu membantu orang tua, menolong adik belajar, membantu menjaga adik. Oke. Makasih ya. Ya Bu. Sudah ngerti yang kelompok lain? Sudah, Bu. Sama ya jawaban kalian atau ada yang beda? Sama, Bu. Mirip kan? Iya, Bu. Berarti kamu mengerti. Sekarang ibu mau buat tetap kayak yang kemarin, kartu masalah dan kartu solusi. Tapi ini bedanya, kemarin kan ibu suruh kalian berkelompok. Sekarang enggak, ini akan ibu tempelkan di depan. Baru satu-satu maju. Baru ini diambilkan, dicocokkan nanti ini ke sini. Mana yang cocok? Ini kan kartu masalahnya. Di sini kartu solusinya. Kalian pilih nanti mana yang cocok, baru ditempelkan di samping-sampingnya. Oke? Oke, Bu. Tunggu ya, biar ibu tempelkan dulu ini. Satu-satu orang maju ke depan, baru dipilih ini. Baru dibuka nanti mana yang cocok, sini ditempelkan. Oke, mulai dari Indra. Ya Bu. Ada di sini tempelnya. Tanda udah paham foto belum Indra? Tanya ibu penting. Apa isinya? Mengajak teman baru bermain bersama saat istirahat. Oke, tema nomor berapa yang cocok? Ya Bu. Mereka juga Bu. Nah, buka Indra. Oke, nah, nomor berapa yang cocok ini? Nomor 3 Bu. Oke, tempel di samping nomor 3. Pasnya? Pas Bu.
menemukan buku catatan pelajaran. Aku nggak tahu harus bagaimana. Oh, jangan bersedih, tenang, aku bisa membantu mencarinya. Benarkah? Terima kasih. Aku benar-benar khawatir. Ya, tentu saja kita cari sama-sama. Kalau nggak ketemu, kita buat catatan baru yang bareng. Wah, ini bagus. Aku senang ada kamu yang menolong abang. Iya teman. Iya teman harus saling menolong. Semangat terus, pasti kita bisa selesaikannya. Aku merasa sangat senang bisa menolong teman yang sedih. Aku belajar bahwa proyek kecil bisa membuat teman bahagia. Oke, udah kan? Udah lah. Makasih ya Kak Reta sama David. Udah ngerti kalian kan? Ngerti Bu. Ini kan tadi cuma contoh bantu teman yang sedih. Itu hanya contoh biar kalian tahu bagaimana cara membantu teman kalian, sesama kalian. Oke? Iya Bu. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu Tuhan Yesus ingin kalian hidup saling tolong menolong pada siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, budaya atau agama. Dalam Lukas 10:25 ayat 25 sampai 37, Tuhan Yesus menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati yang menolong seseorang yang sedang kesakitan walaupun mereka berbeda. Dari cerita itu kita belajar bahwa kita harus menolong siapapun yang membutuhkan. Ada banyak cara sederhana yang bisa kalian lakukan seperti menolong teman belajar, meminjamkan alat tulis atau buku, serta memberikan jajan ketika teman tidak punya uang. Setiap pertolongan yang kalian lakukan harus baik dan benar. Saat kalian menolong, kalian akan merasa gembira, memiliki banyak teman, dan suasana menjadi rukun dan damai. Dengan